Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Pak, kalau di sekolah saya manggil gurunya itu Miss, jadi nggak biasa panggil Ibu gitu. Oke, Bu. Iya. Baik, Miss. Oke, anak-anak Miss semuanya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat, Bu. Sehat, Miss. Oke, terima kasih banyak ya yang sudah hadir dengan disiplin. Bagus banget mamu. Ya. Anak Miss, tadi Miss Sarah sudah kirimkan presentasi absensi. Ya, silakan diisi. Miss akan absen pertemuan, di pertengahan pertemuan dan di akhir pertemuan. Kenapa? Karena Miss mau semua anak bisa disiplin dan bisa mengikuti. Ya, oke. Kemudian sebelumnya kita sudah belajar materi organ gerak hewan dan manusia. Nah, minggu ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan, ya, lebih spesifik ya dari minggu sebelumnya, ya. Oke. Tapi sebelumnya, Miss akan bertanya, ya, pernahkah kamu membaca komik bergambar? Pernah nggak di rumah baca komik bergambar cerita tentang hewan gitu? Pernah? Oke. Kemudian pernahkah kamu memelihara hewan dan kemudian memperhatikan alat geraknya apa saja? Pernah? Pernah, Bu. Ada kucing. Nah, alat geraknya apa? Pernah kamu perhatikan, Nak? Pernah, Bu. Kalau di kucing itu ada kaki, Miss. Ya, benar. Oke. Kemudian saat kamu membaca buku cerita bergambar, misalnya tentang kancil, apakah kamu sudah menemukan ide pokok dari sebuah paragraf di cerita tersebut? Pernah? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Tapi agak kesulitan, Bu, menemukan ide pokoknya, Bu. Iya. Oke, nanti akan kita bahas lebih dalam ya. Oke, pokoknya anak Miss semuanya semangat, rajin belajar, sungguh-sungguh, belajarnya insya Allah dapat ilmu lebih untuk hari ini. Oke, berikutnya. Kemudian hari ini kita masuk ke pembelajaran organ gerak hewan dan manusia. Tapi sebelumnya kita menyanyikan lagu dulu ya, biar semangat ya Nak. Menyanyikan lagu sorak-sorak bergembira, biar kita semuanya bergembira, happy ya. Oke. Ya, Bu. Bisa mendengarkan? Belum, Bu. Suaranya keluar nggak? Tidak ada, Bu. Sorak-sorak. Kita nyanyi sama-sama ya. Oke. Bergembira semua. Bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka. Merdeka. Republik milik kita untuk selama-lamanya. Kamu sudah Oke, kita sudah bernyanyi, sudah tambah semangat, Nak. Sudah, Bu. Tambah semangat. Semangat. Ya, dan kita bisa menjadi lebih semangat, lebih buat belajar ya, karena orang tua kita sudah memberikan kita fasilitas untuk belajar, sudah menyekolahkan kita. Kita harus belajar sungguh-sungguh, jangan sampai kita mengecewakan orang tua kita untuk menggapai cita-cita kita di masa akan datang. Oke, Miss akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu anak Miss dapat menceritakan ulang cerita yang terdapat pada gambar. Ya, jadi nanti akan menampilkan gambar, kemudian kamu
membuat cerita dari gambar tersebut dan menuliskan gambarnya. Kemudian anak Miss dapat membuat cerita berdasarkan gambar. Jadi berdasarkan gambar itu kamu membuat cerita pendek di bawahnya sehingga cerita itu mudah dipahami. Kemudian anak Miss dapat mengembangkan ide pokok sebuah gambar. Nah, jadi dari gambar itu kamu bisa mengembangkan beberapa gambar menjadi sebuah cerita. Nah, kemudian anak Miss dapat menganalisis alat gerak hewan dan fungsinya pada hewan. Ya, jadi hari ini kita spesifik ke alat gerak hewan. Ya. Berikutnya, anak Miss dapat membuat model alat gerak dari plastisin. Nanti kita akan praktek ya, membuat alat gerak hewan dari plastisin. Udah lama kan tidak praktek? Nah, nanti kita akan buat. Kamu sediakan plastisinnya yang warna-warni, yang cantik-cantik ya. Oke, berikutnya peserta didik dapat menganalisis pokok pikiran pada sebuah paragraf. Jadi nanti akan disediakan sebuah paragraf. Nah, kamu yang akan menentukan ide pokoknya. Kemudian setelah itu kamu dapat mengembangkan pokok pikiran yang terdapat dalam sebuah teks. Ya, nah, itulah tujuan kita pembelajaran kita hari ini. Miss berharap semua tujuan pembelajaran kita hari ini bisa tercapai. Kemudian kamu dapat mengambil ilmu pembelajaran dari hari ini. Oke, kita lanjutkan hari ini. Nah, kita masuk ke gambar cerita. Nah, coba perhatikan. Miss hanya menampilkan satu gambar saja. Satu gambar saja. Nah, coba kamu berpikir. Nah, kamu berpikir kira-kira gambar sebelumnya dan gambar berikutnya apa ya? Nah, setelah itu kamu sudah menemukan mengoret-oret gambar, kemudian kamu membuat sketsa, kemudian kamu warnai, dan kamu boleh menuliskan cerita singkat di bawahnya sehingga cerita itu mudah dipahami. Ya, tampilkan kreativitas kamu yang baik, gunakan pewarna yang bagus sehingga tampilan gambar kamu menarik. Oke, ini kita kerjakan individu, tapi kita boleh berdiskusi dengan kelompok. Mengerjakan, tapi nanti menampilkannya per kelompok, ya, karena kita juga akan membuat gambar ini, kemudian kita tampilkan di depan teman-teman, kemudian teman boleh memberikan masukan, dan guru juga akan memberikan masukannya juga, supaya gambar kamu berikutnya lebih bagus lagi ya nak. Oke, bisa dipahami nak tentang gambar cerita yang sudah disampaikan di layar PowerPoint ini? Bisa, Bu. Bisa, Miss. Sudah kelas 5 nih. Kalau kelas 5 kita sudah bisa berpikir sendiri. Nah, siswa yang harus kreatif. Kecuali ada yang kurang paham atau yang belum dipahami, boleh bertanya sama Miss. Miss, insya Allah standby untuk membantu kamu. Ya, sudah selesai semua tugasnya? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Semua gambarnya bagus-bagus. Ya, coba ditampilkan. Wow, bagus-bagus gambarnya. Gambar Gali paling bagus nih kayaknya, kreatif. Bagus jadi pelukis. Ya. Makasih, Bu. Iya. Gali, nanti kalau besar jadi arsitek ya, biar bisa berhasil nanti jadi arsitek. Kalau gambarnya bagus bisa jadi arsitek. Tapi saya mau jadi polisi, Miss. Boleh juga. Walaupun seorang polisi kan bisa juga menjadi bisa menggambar dengan baik. Buat di jalan, silakan menggunakan helm dan sebagainya, itu juga bagus. Ya. Iya, Miss. Ya. Oke. Untuk gambar cerita sudah Miss anggap sudah paham, karena Miss juga sudah menjelaskan di layar PowerPoint. Silakan kamu baca. Karena kan kita ini K13 kamu yang harus aktif membaca. Miss hanya fasilitator saja. Apabila ada yang kurang paham, kamu boleh bertanya. Oke, berikutnya kita menonton video dulu ya. Udah boring ya. Tadi kita sudah membuat gambar nih, udah capek tangannya. Nah, sekarang kita menonton video, ya, video untuk merefresh kita biar tetap semangat. Aduh, ya. Oke. Kedengaran?
Ini musik dan tulisan saja, tidak ada berbicara, biar kita terbiasa berliterasi membaca ya. Oke, ada musiknya nggak? Belum. Oh, belum. Oke. Ibu tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke, sebentar ya. Sabar ya anak sayang. Oke. Kita masuk ke video pembelajaran, yaitu video tentang alat gerak hewan. Nah, yang pertama tampil adalah kucing. Kucing itu alat geraknya apa, yo? Sambil kita menonton, sambil kita menjawab. Kaki, Miss. Iya, kakinya buat apa? Buat berjalan, Miss. Jalan. Iya, Berjalan, fungsinya Miss. untuk berjalan. Nah, di slide Miss. itu kita juga sudah menampilkan apa aja fungsinya kaki kucing untuk menangkap makanan, kemudian untuk berjalan, untuk berlari, untuk mengejar mangsa dan sebagainya. Ya, oke. Berikutnya adalah kelinci. Kelinci gerakannya, alat geraknya apa? Kaki. Nah, kaki untuk Kaki, apa? Bu. Kaki, Miss. Lompat, Bu. Loncat. Ya, meloncat ya. Oke. Untuk meloncat, untuk berjalan, untuk menangkap mangsa dan sebagainya ya. Jadi hewan ini ada di sekeliling kita. Nah, seperti kucing, kelinci, sering ada di sekeliling kita, ada yang memelihara kucing dan kelinci di rumahnya. Ya. Oke, berikutnya, hewan berikutnya adalah ya, penasaran kan? Nah, kata. Nah, kata ini disebut juga hewan amfibi. Apa tuh hewan amfibi? Hewan yang hidup di dua alam, Bu. Alam. dia punya kaki Kodok ya, Bu? untuk ya kata kodok. Ada yang bilang kodok, ada yang bilang kata, sama aja ya. Oke. Ya, Bu. Nah, kakinya berfungsi untuk berjalan, berenang, Melompat, Miss. melompat ya. Lompat, Nah, Miss. kita sering praktek loncat kata ya, loncat kata. Oke. Kata juga sering kita temui ketika hujan ya. Dia sering bernyanyi di telinga Pak Romi ya. Tok, Oke. tok, Ibu. Berikutnya adalah ikan. Siapa yang Iya, Bu. memelihara ikan di rumahnya? Ya, Bu. Ikan Banyak itu ikan, Bu. ya, mempunyai sirip dan ekor ya. Kita juga harus Bu. rajin makan ikan ya supaya pinter. Banyak mengandung protein. Ya. Ikan hiu yang digoreng ya, itu kecil sekali. Kamu beli ikan di pasar yang gede baru digoreng ya. Biar banyak, biar cerdas karena ikan banyak mengandung protein. Ya. Oke. Miss anggap videonya sudah selesai ya. Oke, sudah selesai karena banyak hewan-hewan yang ada di sekeliling kamu yang bisa kamu lihat dan kamu identifikasi alat geraknya. Ya, karena di sekeliling kita banyak sekali hewan-hewan yang sering kita temui. Nah, sekarang Miss tanya nih, ada pertanyaan. Ada nggak yang bisa jawab ya? Oke, kalau mamalia itu apa? Hewan ya? Ya, Bu. Ibunya lihat. Menyusui, Bu. Hewan yang menyusui. Nah, contohnya hewan yang menyusui yang berada di laut, siapa yang tahu? Kan paus, Bu. Pintar kali Tommy. Romi. Oke, nanti Miss akan kasih reward ya buat kamu ya. Nanti sebelum pulang, Sepeda, Bu. kamu mampir ke rumah Miss ya, Miss mau kasih hadiah buat kamu. Ya, karena Aku mau sepeda, kamu Bu. sudah berpikir kritis ya, sudah paham apa Ya, yang Bu. bisa sampaikan. Ore, dapat sepeda. Kalau ikan paus dan ikan lumba-lumba itu bergerak dengan apa, Romi? Paus ya, Bu. Iya. Dengan ekornya, Bu. Ekor apa Meliuk-liuk sirip, nah? badannya. Apa itu, Ekor Bu? apa sirip? Tapi itu saya namanya lihat sirip. sirip ya, Bu? Jangan sisik ya. Nah, sisik sama sirip berbeda. Kalau sisik itu, kalau sebelum kita makan ikan dibersihkan dulu itu sisiknya. Tapi kalau sirip itu adalah alat gerak dari ikan paus dan ikan-ikan lainnya. Ya, bisa dipahami, Paus bisa meloncat ya, Bu? Bisa, Air, Bu. ada atraksi ya. Tapi untuk Ya, Bu. sekarang kayaknya hewan paus sudah mulai dilindungi atau lumba-lumba mulai dilindungi karena
sering dieksploitasi ya, maksudnya sering disalahgunakan. Kasihan mereka, seharusnya mereka berkembang biak di laut tapi dikembangkan di kolam renang. Jadi kayak apa namanya ya, terhambat pertumbuhannya ya nak ya. Jadi kalau misalnya ada kamu temu seperti itu, kamu bilang ya sama tukang pausnya, pausnya kembalikan ke laut. Ya nak? Ya, Bu. Oke. Ya. Ya, Bu. Sekarang kita masuk ke di LKPD kamu lihat ada pertanyaan. Nah, tadi Sarah sudah menjelaskan melalui video dan lisan juga misalnya sudah menjelaskan. Silakan kamu isi, kemudian kamu jelaskan apa alat gerak dan fungsinya dari hewan ikan, burung, ular, katak dan mamalia. Ya, paham kan bahasa Inggrisnya nak? Paham? Ya, karena kami sekolah di sekolah belajar, swasta Bu. utamakan bahasa Inggris, jadi Miss menggunakan bahasa Inggris biar kamu terbiasa ya nak. Tetap semangat ya. Oke. Semangat. Yes. Ya, oke, berikutnya sini ada penjelasan di slide Miss, tapi menjelaskan karena tadi itu adalah tugas kamu yang harus kamu kerjakan di rumah, ya. Oke, berikutnya kita praktek ya. Nah, yang tadi Misara bilang kita praktek membuat alat gerak hewan dari plastisin. Waktu kelas 1 kita hari-hari buat plastisin ya. Nah, nih kelas 5 disuruh lagi buat plastisin. Gak apa-apa ya, hiburan ya. Oke, supaya di rumah nggak boring, supaya daringnya nggak jenuh, jadi kita buat plastisin. Kalau nggak punya, punya adik, biasanya adik punya plastisin. Ya, oke, kamu sudah berkelompok ya. Ini sifatnya kelompok, tapi individu tetap harus buat. Karena Miss mau semuanya bekerja sama. Tidak hanya satu orang yang bekerja, semuanya harus membuat. Nanti kita presentasikan ke teman-teman, kita minta masukan, kemudian minta feedback dari teman-teman, apa yang kurang, apa yang harus ditambah seperti itu ya. Dari hasil yang hasil alat gerak hewan yang kamu buat. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Paham nggak tugas-tugasnya, nak? Paham. Sudah paham, Bu. Paham. Ya, pokoknya belajar daring nggak boleh boring, harus tetap semangat apapun itu. Karena kenapa? Kita setiap hari itu harus selalu belajar, nggak boleh males. Enak, kalau males nanti masa depannya suram. Oke, berikutnya. Kita lanjut ke pembelajaran kita, yaitu membuat ide pokok. Nah, membuat ide pokok dari gambar cerita yang kita buat di pertama tadi. Kita kan membuat gambar cerita kan, kelinci, kemudian kita sudah membuat cerita-cerita di bawahnya. Kita menemukan ide pokok. Nah, menemukan ide pokok dari paragraf tersebut. Nah, jadi dari cerita yang kita buat tadi kita menemukan ide pokok. Ide pokok itu maksudnya apa, Miss? Nah, siapa yang bisa jawab? Ide pokok adalah Ya, Miss. apa, Gali? Silakan, Gali. Ide pokok itu yang digunakan untuk mengembangkan menjadi sebuah paragraf. Gitu ya, Miss? Wow, keren banget. Masya Allah, pinter sekali anak Miss yang satu ini. Nanti kamu juga mampir sama Romi ya, ke rumah Miss. Miss akan kasih hadiah buat kamu. Ya. Oke. Saya mau sepeda juga, Miss. Nanti kita beli mainan sepeda-sepedaan ya, nak. Oke. Ide pokok ini sudah kita belajari di kelas 3, kelas 4, bahkan kelas 5 kita ulang kembali. Jadi Miss berharap semuanya semakin paham ya. Semakin paham apa itu ide pokok. Nah, ide pokok itu dijumpai di kalimat utama ya. Kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan permasalahan atau cerita dalam teks tersebut. Nah, biasanya kalimat utama itu terdapat di awal, di akhir, ataupun ada kadang di awal dan di akhir. Ada induktif, deduktif, ada yang campuran ya, seperti itu. Nanti kalian akan belajar di pembelajaran berikutnya. Di sini Miss akan menyampaikan hanya gambarannya saja ya, nak. Oke, di LKPD kamu, Miss sudah mencantumkan tugas untuk mencari ide pokok paragraf. Nah, kamu juga kerjakan secara pribadi, tapi nanti mempresentasikannya tetap secara kelompok. Kenapa? Biar semuanya bisa mengerjakan, ya. Kenapa? Nilainya tetap
individu, ya. Oke. Nah, teksnya sudah ada di LKPD kamu, silakan kamu cari informasinya, kemudian ide pokoknya temukan, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan, Nak? Tidak ada, Bu. Dari pembelajaran kita tadi ada 3. Yang pertama membuat gambar ilustrasi, yang kedua alat gerak hewan, kemudian membuat ide pokok. Kira-kira yang mana yang belum dipahami? Romi, paham semua? Menentukan ide pokok, Bu. Itu sulit. Belum paham. Di Ya? awal apa di akhir, Bu? Iya, tadi Romi tidak menyimak ya. Kalau Iya, menentukan Bu. ide pokok itu ada yang di awal kalimat, ada yang di akhir kalimat, bahkan ada yang campuran. Ya, oke. Untuk ide pokok nanti ada tugasnya di LKPD. Jangan lupa ya, Nak, tugas-tugas yang disampaikan hari ini tolong dikerjakan. Ya, karena itu merupakan standar MIS. Apakah kamu sudah bisa memahami atau tidak? Tugas-tugas yang pembelajaran yang sudah Miss Sarah sampaikan, apakah kamu sudah paham atau belum? Ya. Ada lagi yang bertanya? Miss, Ima, ada mau yang tanya, bertanya? Miss. Ya, silakan. Untuk tugas nanti kita kumpulnya nanti gimana, Miss? Apakah diantar ke rumah atau dipoto, Miss? Oke, untuk tugas nanti pada saat hari akhir minggu. Nah, setiap akhir minggu kita kumpulkan, nanti kumpulkan ke sekolah, nanti Miss tunggu di depan sekolah, nanti akan Miss bikinkan kotaknya, kamu akan taruh di sana dan Miss akan periksa semua tugas-tugas kamu. Ya, jadi semua yang kamu kerjakan ada penghargaannya buat Miss. Miss akan menilai, ya. Tidak ada tugas yang kamu kerjakan tidak Miss nilai, karena itu bagian dari penghargaan yang Miss berikan kepada kamu, ya. Ya, Miss. Ada lagi yang bertanya, Nak? Tidak, Bu. Sudah jelas semuanya. Tidak, Bu, sudah jelas. Kita simpulkan ya pembelajaran hari ini sebelum kita tutup. Kita simpulkan. Yang pertama, siapa yang bisa menyimpulkan? Coba, Imarida, silakan simpulkan. Apa saja kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Silakan, Nak. Ibu, saya tadi jaringan, Bu, keluar masuk dari Google Meeting. Jadi saya tidak menyimak dari awal. Cuma saya ingat ada paragraf itu ada 3, Bu. Bisa di awal, di akhir, bisa campuran, Bu. Yang itu yang saya ingat. Iya, iya. Oke, itu adalah kesimpulan pembelajaran kita juga, yaitu tentang ide pokok ya, Ima. Walaupun jaringannya jelek, nggak apa-apa. Ya, nanti kalau ada yang kurang paham, Ima hubungi Miss ya, biar Miss bantu menjelaskan kembali. Iya, Miss. Ya, oke. Yang pertama itu, yang kemudian kesimpulan berikutnya yaitu tentang gambar ilustrasi. Oke, apa itu gambar ilustrasi? Membuat gambar ilustrasi tadi masih ingat? Udah lupa, Miss. Ya, oke. Kalau membuat gambar ilustrasi itu, yang pertama kita harus menentukan tema sesuai dengan teks. Kemudian kita membuat sketsa menggunakan pensil, kemudian kita warnai dan memberikan cerita-cerita yang menarik sehingga cerita ilustrasi yang kita buat dapat menarik perhatian teman-teman kita. Oke. Kemudian tadi tentang alat-alat gerak hewan, ya, Miss yakin kamu sudah paham karena itu sering kamu temui di tempat tinggal kamu, misalnya ikan, alat geraknya apa, kucing alat geraknya apa, semua sudah memahami. Ya, oke, tadi semuanya sudah mempresentasikan kelompoknya, sudah anak Miss semuanya sudah mempresentasikan dengan baik. Terima kasih kerjasamanya ya, Nak. Tetap semangat, kemudian banyak membantu orang tua di rumah, rajin beribadah, doakan orang tuanya supaya sehat-sehat dan bisa memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anaknya. Doakan Miss juga ya, dan guru-guru Ya, semua Miss. di sini sehat-sehat selalu. Amin, Karena Miss. kita dalam masa pandemi, kita harus selalu menjaga kesehatan. Oke, sampai di sini Miss akhiri. Jika ada yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan lupa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada yang belum paham wabarakatuh. boleh chat. Waalaikumsalam. Oke, beri applause untuk Ibu Sahrawati.
Oke, untuk menyingkat waktu, Ibu Hasanah bisa mengomentari. Iya Pak, sejauh ini ya Pak ya, dari peer teaching Bu Sarawati saya rasa udah baik, sangat baik malah karena dia menampilkan media ajarnya itu sudah dengan pola-pola gambar yang udah disusun secara rapi. Namun ada baiknya, karena kita pembelajaran ini daring kan, ada baiknya dilakukan tindak lanjut gitu Pak. Maksudnya Ibu Sarawati bisa memberikan tindak lanjut, besok cari ya sayang kita tentang apa. Maksudnya mengaitkan untuk materi besok. Jadi anak itu ada persiapan. Oh besok saya akan belajar ini. Menurut saya seperti itu. Itu aja sih Pak dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Hasanah. Selanjutnya Ibu Anita. Silakan Bu. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan. Setelah saya mengamati peer teaching yang dilakukan oleh Ibu Sahrawati, saya lihat sangat bagus ya penyampaiannya. Kegiatannya menarik dan merangsang berpikir kritis anak-anak. Kegiatan HOTS-nya juga sudah terlihat ya. Terlihat dari LKPD yang ditampilkan itu merangsang untuk anak-anak berpikir tingkat tinggi. Jadi contoh tadi ada gambar, anak-anak diminta untuk membuat sketch gambar itu, kemudian menceritakan. Nah, jadi nalar berpikirnya sudah mulai muncul di situ untuk merangsang berpikir kritis anak-anak. Kemudian juga ada kegiatan kolaborasi anak-anak. Di situ ada kerja kelompok, saya lihat ya. Nah, ini salah satu variasi dalam pembelajaran, model pembelajaran. Ya, variasi dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Untuk yang lainnya, saya rasa seperti yang disampaikan Bu Hasanah tadi ya, tidak perlu saya ulang, mungkin ya tindak lanjutnya dari yang diinikan anak-anak, dikerjakan anak-anak, mungkin perlu paling tidak dibahas maksudnya ini, ya, sehingga tahu anak-anak apa yang kurang lebih yang mereka lakukan. Saya rasa itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Anita. Masukan dari saya Bu, sejauh ini sudah bagus ya Bu ya, cuma ada intonasi juga harus ditingkatkan lagi Bu ya, bagian intonasi. Terus yang berikutnya adalah bagaimana Ibu misalkan menampilkan sesuatu ya, karena ini daring juga, menampilkan sesuatu di PPT, misalkan langkah-langkah pembelajaran ataupun untuk anak didik tersebut atau siswa tersebut disuruh untuk mengerjakan sesuatu, kan itu Ibu sudah menampilkan tadi ya. Ya, Pak. Alangkah baiknya ya mereka diberikan tugas disuruh membaca, misalkan coba Romi membaca gitu ya, coba Ahmad membaca, coba dibacakan. Nah, dari situ mereka akan jadi bukan kita yang membaca ya Bu ya, tapi mereka yang membaca. Itu adalah teknik dari salah satu teknik peer teaching atau pembelajaran ya yang bertumpu pada siswa. Jadi semuanya itu siswa Bu ya. Jadi siswa yang suruh baca, bukan Ibu yang suruh baca, siswa yang suruh baca, siswa yang suruh mengamati, siswa suruh melakukan kerja kelompok ya. Nah, seperti itu. Dan di bagian akhir penutup ya, di bagian penutup boleh Ibu nanti menanyakan kembali apakah pembelajaran itu sudah sesuai dengan indikator yang Ibu tampilkan ya. Misalkan Ibu tanya kembali, oke, anak-anak, misalkan di indikator tersebut ada mampu menjelaskan, misalkan ya, mampu menjelaskan. Coba anak-anak, ya, dari sekian banyak tadi yang sudah Ibu jelaskan, apakah kalian sudah mengerti tentang materi yang ini, ya, atau tentang yang tadi itu, tentang apa Bu tadi? Alat gerak hewan, Pak. Ya, tentang alat gerak hewan. Nah, itu diulangi lagi, jadi mereka disuruh diulang kembali apakah mereka mengerti Bu ya, mengerti. Dan kalau bisa nanti disimpulkan. Coba Ibu ini Nofri menyimpulkan ya, atau coba Nofri menyimpulkan apa yang sudah diketahui dan dipahami selama ini ya, dari pembelajaran yang sudah disampaikan dari tadi.
Nah, itu boleh seperti itu, Bu ya. Jadi penutup itu adalah bagaimana kita mengetahui seberapa jauh peserta didik itu menangkap apa yang sudah kita berikan dan sejauh mana mereka itu bisa mengerti, ya Bu ya. Nah, itu gunanya penutup. Nah, makanya akan ada evaluasi dan tindak lanjut kembali. Jadi kita akan membuat evaluasi. Oh, ternyata anak didik ini setelah saya dievaluasi ini kurang seperti ini. Besok saya harus melakukan ini untuk evaluasi berikutnya, untuk RTL berikutnya. Nah, seperti itu ya Bu Sarah ya. Ya, Pak. Yang lain-lain sudah bagus ya Bu.